Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sebelum belajar ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 yaitu organ gerak hewan, pembelajaran 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari kedua gambar ini, manakah perbuatan yang baik? Anak-anak bisa memberi checklist ya di bukunya masing-masing mana perbuatan yang baik. Sebelum kita membaca, Budica ingin mengingatkan kembali kemarin kita belajar tentang cara bergerak hewan vertebrata. Nah, kemarin kan ada hewan kelinci ya yang bergerak dengan kaki. Nah, tungkai kaki kelinci yang bagian belakang lebih panjang karena fungsinya itu untuk melompat. Nah, di sini ada teks di buku anak-anak itu di halaman 20. Silahkan dibuka. Kelinci Raya. Bulan lalu Raya mengunjungi sepupunya di Bogor yang bernama Maura. Maura memiliki hewan peliharaan kucing. Setiap hari Maura bermain dengan kucing kesayangannya itu. Setelah melihat interaksi Maura dengan kucing kesayangannya, Raya menjadi tertarik ingin memiliki hewan peliharaan juga. Raya meminta ayah dan ibu untuk membelikan kelinci. Menurut Raya, kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Awalnya, ayah dan ibu tidak menyetujui karena khawatir Raya tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik. Namun, Raya berjanji akan memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Karena Raya sudah berjanji, akhirnya ayah dan ibu mengizinkan Raya memelihara kelinci. Hari yang dinanti Raya tiba. Hari ini Raya diajak oleh ibu dan ayah ke toko hewan peliharaan untuk membeli seekor kelinci. Di toko itu juga ayah dan ibu sekaligus membelikan kandang kelinci. Kandang kelinci ditempatkan di pekarangan belakang rumah. Kandang itu terlindungi dari sinar matahari langsung dan juga hujan. Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Setiap pagi dan sore, Raya memberinya makan berupa wortel atau kangkung. Tak lupa juga Raya menyediakan air minum. Kotoran kelinci dibersihkan oleh Raya seminggu 2 kali. Jika kelinci peliharaannya sakit, Raya segera membawanya ke dokter hewan. Ayah dan ibu bangga. Raya menepati janji untuk merawat hewan peliharaannya. Teks berjudul Kelinci Raya ini memiliki 7 paragraf. Nah, dari setiap paragraf ini kita bisa menemukan gagasan pokok. Seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di sini Budica mencontohkan gagasan pokok yang ada di paragraf kelima. Anak-anak bisa memberi tanda berupa garis di bawah bacaannya ya. Kandang kelinci ditempatkan di perkarangan belakang rumah. Nah, itu merupakan gagasan pokok paragraf kelima. Selanjutnya paragraf ke-6, gagasan pokoknya adalah Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Dan gagasan pokok paragraf ke-7 yaitu ayah dan ibu bangga. Nah, setelah memberi tanda berupa garis, anak-anak bisa membaca kembali
paragraf 1 sampai dengan 4 dan memberikan garis yang menunjukkan manakah yang termasuk gagasan pokok dari paragraf ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Tahu tidak anak-anak, ternyata merawat hewan peliharaan seperti yang dilakukan Raya merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila loh. Anak-anak masih ingat kan kelima bunyi Pancasila? Nah, di sini Budica akan berikan contoh sikap-sikap atau nilai-nilai yang termaksud dalam pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak boleh juga sambil melihat buku halaman 21. Di sana diberikan contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Di sini ada sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Lambangnya adalah bintang. Yang pertama, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Yang kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Yang ketiga, tidak ada diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Jadi di sini anak kita semua harus saling menghormati orang yang berbeda agama, atau kita harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan agama tersebut. Sikap yang sesuai dengan sila kedua. Di sini lambangnya ada rantai. Sikap yang sesuai adalah tidak membeda-bedakan manusia, saling mencintai sesama manusia, bertenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga, di sini ada lambangnya yaitu pohon beringin. 1. Menjunjung NKRI. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan negara. Sikap yang sesuai dengan sila keempat dengan lambang kepala banteng. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi. Dan yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sikap yang sesuai dengan sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Yang ke-1 itu ada bersikap adil sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, menghormati kedaulatan bangsa lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara garis khatulistiwa. Maka dari itu, letak Indonesia itu sangat strategis. Mari kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada letak astronomis Indonesia. Bu, letak astronomis apa sih, Bu? Letak astronomis itu sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi. Nah, jadi Indonesia berada di mana, Bu? Nah, letak Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara. Anak-anak bisa melihat di sebelah kanan bagian atas. Di sana di atas ini ada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ada di bagian bawahnya nih. Nah, jadi terletak di situ ya Indonesia ya. Dan di antara 94 derajat bujur timur, 94 bujur timur berarti ada di daerah Sabang sampai dengan 141 derajat bujur timur ada di Merauke nih, sampai ke Merauke. Makanya kita memiliki lagu dari Sabang sampai Merauke, karena luas Indonesia itu dari titik 94
derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Apa akibatnya dari letak astronomis ini? Akibatnya Indonesia berada di garis khatulistiwa. Nah, ini garis-garis ini garis-garis hayal ya. Garis hayal bumi itu merupakan garis khatulistiwa. Nah, terus wilayah Indonesia sebagian besar ada di wilayah bagian selatan bumi, di bumi bagian selatan. Kalau anak-anak melihat di peta atau di atlas untuk yang peta dunia, nah Indonesia itu sebagian besar wilayahnya ada di bumi bagian selatan, dan Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya ada letak geografis Indonesia. Letak geografis apa ya artinya? Letak geografis itu letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Di sini nih yang di bagian hijau ini merupakan wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua. Benua apa aja tuh, Bu? Benua Asia yang ada di atasnya dan juga benua Australia yang ada di bawahnya. Jadi di bagian utara adalah benua Asia dan di bagian selatan benua Australia. Selanjutnya, itu menyebabkan Indonesia memiliki musim hujan dan juga musim kemarau. Juga keberagaman flora dan fauna. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Itu menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, ini jadi Indonesia menjadi jalur transit nih untuk kapal-kapal internasional. Dari penjelasan ini anak-anak akan mengerjakan tugas dalam bentuk Google Form. Link untuk Google Form Budica kirim melalui WhatsApp. Sekian pembelajaran 3 hari ini. Semoga anak-anak tetap berada dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.